Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Khalifah Satya Haji Muhammad Sodi Al-Waludin di dalam channel Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang pada kesempatan kali ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan beberapa jemaah yang mendampingi kami untuk sama-sama bermujakarah dengan beliau. Terlebih dahulu marilah kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, dalam kesempatan kali ini kita ada dalam keadaan memang di daerah yang sangat sejuk ini Bu ya. Walau hanya bisa didampingi dengan beberapa jemaah, tapi mudah-mudahan hikmat dan keberkahan selalu ada menghampiri kita sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, terutama pada pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Ada beberapa poin yang ingin kami bicarakan bersama mursyid kita. Mari kita sama-sama saksikan apa nanti yang akan beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini ada yang ingin saya menjakarkan dengan Buya, terutama perihal yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, umumnya umat muslim Bu ya, yang mana keinginan kuat untuk thalabul ilmi dalam rangka mencari kebenaran-kebenaran ilmu yang arahnya menuju ke amal ibadah yang hak kepada Allah itu Bu ya. Namun yang terjadi sekarang ini, apa yang didapat mereka ini cenderung jauh dari apa yang diniatkan. Jadi terutama hal mengenai pemahaman bertuhan itu sendiri Bu ya. Karena yang setahu saya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menghadap Tuhan dalam sholat atau menyembah dirinya atau menyembahnya kalau tidak terlebih dahulu memahami siapa dia, siapa Tuhannya Bu ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan di sini, fenomena ini sebenarnya apa yang terjadi Bu ya? Apakah kesalahan dalam kurikulum pencetakan seorang ustadz atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan hal seperti ini terjadi? Mohon penjelasannya Bu ya. Ya, insya Allah. Jadi begini, Allah itu dengan sifat maha teliti, maha teliti. Mungkin manusia tidak mengimani ketelitian Allah. Ya, adanya iblis, adanya syaitan itu kan di zaman Allah awaludin ya, dulu ya. Itu apalagi lah kita manusia ini dengan kecerobohan. Mungkin ketelitian Allah itu tidak akan bisa dirusak. Nah, Islam ini dia sudah punya rumus. Nah, orang yang ingin berbuat baik, terus dia belajar banyak tentang ilmu pengetahuan, sampai sejarah-sejarah kebesaran Allah di zaman Nabi, di zaman Rasul, termasuk persoalan akidah, pahala, dosa. Itu makomnya amaliyah. Nah, ya. Nah, ini perlu dipahami. Berbicara ini lihat dulu makomnya. Kalau ini amaliyah, makanya dulu di Arab itu, di Mekah itu, ustadz ini disebut ustaz. Ada zai di belakang. Artinya dia hanya bisa bercerita dan tidak bisa merubah. Nah, setelah ada turun ulama dari Pakistan, Arab Pakistan, menambahkan perjalanan untuk belajar, mengajar. Nah, ini dinamakan dengan ustad. Nah, masuk dalnya. Nah, ini yang dipakai sekarang. Harusnya, ya, harusnya. Tapi konsep Allah ini tidak bisa dilanggar. Syaratnya adalah kita paham dengan syahadat dulu. Ya. Syahadat itu artinya tauhid. Nah, tauhid itu memang dia telah nyata berhubungan dengan Allah.
nyata Tuhannya pada diri, nyata keumatannya pada diri. Nah, itu mengambil hak. Nah, yang kedua mengalami masa tafrid. Dan dia pernah mengalami ibadah dalam masa merasakan. Nah, sehingga rasa apapun yang mengganggu ke diri dia, imannya sudah kuat. Nah, yang ketiga yaitu tajrid. Tajrid itu mengalami. Nah, selama dia beragama Islam, apa yang dia alami dengan Allah? Nah, ya kan? Itu kebenaran. Kalau kita sudah memasuki 3 kebenaran Allah dalam tauhid tadi, makanya syahadat itu urutan pertama di dalam Islam itu. Kenapa? Baru sholat. Di sini ini penuh filter, penuh penyaringan. Kehati-hatian Allah di sini. Kebenaran orang ini memang Allah Tuhannya apa enggak? Itu dalam syahadat. Apa saja syahadat menyatukan, syahadat langsung ahad menjadi satu. Pernah nggak dia menyatu dengan Allah? Jadi setelah mendapatkan derajat-derajat itu, maka dia diberikan hak oleh Allah. Nah, kalau sudah diberikan hak, itu tidak perlu lagi belajar baca buku ini, sudah nggak perlu lagi. Apa yang dia inginkan Allah siapkan. Atau dalam istilah kata, dia sudah mendapatkan ayat yang tidak terputus itu. Mengalir kayak air. Apapun yang mau dibahas. Nah, kalau istilah orang-orang dahulu, kaji itu sudah tumbuh. Bukan ada berupa pengalaman, tapi sudah tumbuh berupa kekuatan. Ayat suci itu sudah bisa dilihatnya dengan batin. Nah, itu kalau kita ingin punya niat menjadi seorang alim, jadi ulama, itu ada syarat-syaratnya gitu. Insyaallah Bu ya. Memang syarat-syarat itu pernah saya mendengar, cuman saya kurang menyimak pada saat itu Bu ya. Ada yang menyatakan bahwasanya itu ada syarat hakikat. Yang ingin saya pertanyakan, perihal syarat hakikat itu sebenarnya apa Bu ya, dan seperti apa seharusnya kalau itu jadikan sebuah persyaratan petunjuk? Iya. Orang kalau mau menjadi khatib, imam, atau menjadi seorang khalifah atau syekh atau ustadz, dia harus mengalami kenaikan 5 derajat amaliyah dan 5 tingkat berhubungan dengan Allah. Kalau dia sudah menjalani 5 tingkat berhubungan dengan Allah, maka 5 derajat ini akan muncul. Tapi kalau yang 10 ini belum terjadi, maka syair, meskipun dia berbahasa Al-Quran, tapi Allah menganggap dia syair. Syair itu apa? Cerita yang disukai oleh setan. Itu syair. Tapi kalau syiar, cerita yang disenangi oleh manusia. Makanya dikatakan Rasulullah, syair itu adalah orang yang selalu diikuti oleh setan. Atau dikatakan pengikutnya bisa setan. Nah, gitu. Kecuali syiar. Gitu jadi Bu ya. Tapi di antara 10 itu apa aja Bu ya? Nah, kalau boleh tahu ya. Pertama muslim kasab, ini amaliyahnya. Iya. Ya. Insyaallah. Muslim kasab itu artinya dia itu hanya patuh kepada peraturan aja. Habis sholat pulang, tidur, azan ke masjid. Dia patuh gitu aja. Nah, tapi dengan kepatuhan dia tadi, nah baru dia mendapatkan petunjuk. Apa? Perubahan ke diri dia. Nah, karena patuh itu adalah amanah. Bagaimana ke syariat aja dia nggak patuh? Bagaimana ke ilmu? Iya. Ya kan? Nah, itu namanya muslim kasab. Nah, tauhidnya, nah lihat aja jari saya begini yang saya ngomong ya. Iya. Pertama muslim kasab, ini orang biasa aja. Nah, ini tauhidnya tauhid din, hanya menjalankan peraturan aja. Nah, kalau baca Quran ya tulisan aja yang dibaca. Nggak penting lah apalah gitu, yang penting bacalah tulisannya. Nah, tapi lama-lama timbullah satu petunjuk. Kalau ini berhasil nih,
Saking lamanya sering baca Quran, datang rasa suka. Kayaknya harus baca Quran lagi ya. Timbul rasa suka. Nah, ini muslim kasab tadi. So. Lalu dari semua syarat hakikat itu ya, sebenarnya yang paling dominan atau harus apa katakanlah syarat yang paling penting itu apa Bu ya sebenarnya? Itu yang 5 itu penting dan itu wajib dijalankan. Oh gitu ya. Kita mencapai keustatan di mata Allah itu nomor 1 dulu. Kalau di mata manusia cukup pakai sorban. Iya. Berani nggak orang macam-macam dengan orang pakai sorban, pakai peci putih, hilang 5 bulan, hilang dari Mekah, selesai. Manusia bisa dibohongin. Iya. Tapi ada alat-alat Allah di dalam diri ini yang selalu jujur sama Allah. Nah, salah satu mukazzabal fuadu marwa. Nah, sesungguhnya hati manusia itu tidak bisa berdusta. Iya. Nah, jadi itu muslim dengan Tauhid ya. tauhid tadi. Nah, muslim kasab, tauhidnya tauhid din. Nah, setelah dia ini benar-benar, maka Allah berikan ke dia suatu perubahan. Naik muslimnya, yaitu muslim sa'adah. Sa'adah itu seperti kalau kita dalam bahasa sunnah seperti kesempurnaan lafadz. Dia tidak perlu terlalu terpikirkan keduniaan. Sudahlah. Wah, temannya beli mobil, ya insya Allah lah ada rezeki. Udah nggak ngejar. Nah, ini dalam bahasa ibadah dinamakan zuhudiyah. Zuhudiyah itu masa sempurnanya datang. Kenapa? Karena saking patuh tadi. Ini jaminannya kalau nggak berhenti patuhnya ke peraturan. Nah, itu datang zuhudiyah. Oh, datang istrinya umpama, tuh tetangga kita udah beli mobil. Nah, kalau zuhudiyah belum datang, tenang aja. Nanti tipu sana tipu sini. Tuh adik, kita juga sudah punya mobil. Itu belum zuhud dia. Karena itu diberikan Allah kemudahan adalah jiwa yang tenang. Itu zuhud dia. Nah ya. Nah, muslimnya apa? Naiklah muslimnya muslim mukmin. Yaitu kepingin dia belajar. Rupanya sholat terus, saking rajin. Kepikiran nih. Allah ini gimana Tuhan ini? Iya kan? Iya. Kalau begini ceritanya saya cari guru nih. Subuh, rajin, saya semua zikir. Sebetulnya saya nggak kenal dengan Allah ini. Nah, mulai dia. Kepinginlah dia ingin menuntut ilmu. Nah, ini sudah naik ke muslim mukmin. Dari muslim zuhudiyah tadi, muslim itu udah naik ke muslim mukmin. Kepingin dia belajar. Nah, di sini tauhidnya sudah menuju tauhid ilahiyah. Ingin dia berhubungan. Tauhid ini kan maksudnya berhubungan, artinya berhubungan. Oh iya ya. Saya kayaknya harus belajar tentang Tuhan ini. Nah, berarti sudah tiga-tiga nih. Ya, mulai tauhid din sampai ke tauhid zuhudiyah, baru naik ke tauhid ilahiyah. Kepikiran Allah. Saya gimana cara berzikir sama Allah? Zikir tiap malam. Cuma saya nggak tahu Tuhan saya siapa. Nah, sudah naik ke tauhid ilahiyah. Nah, di sini muslimnya dinaikkan Allah derajatnya menjadi muslim muksinin. Nah, sudah kepingin dia mengajar orang. Itu. Kepingin dia ngajar. Nah, jadilah guru ngaji. Nah, gitu. Jadi bagaimana hanya dengan apa yang dia dapat atau dia belum pahami ketika dia ini ada keinginan untuk mengajar Bu ya.
bukankah akhirnya dia akan menyesatkan atau katakanlah tidak sesuai dengan target bahwasanya seorang ustadz itu harus bisa merubah atau mungkin mengajak dalam sebuah kebaikan itu sendiri, Bu ya? Apa cukup dengan tampilan saja atau bagaimana nih, Bu ya? Kalau nggak bisa. Ustadz itu akhidatul karimah. Batasannya di situ. Merubah akhlak buruk menjadi baik. Sampai situ aja tuh. Nah, nanti diserahkan ke guru rohani. Ulama namanya. Ulama rohani. iya. Ini kan nggak dimakannya sendiri, nggak diseserahin, nggak diajar. Ada syekh di situ, antar. Iya. Ada guru mursyid di situ, antar. Kayaknya anak kita udah rajin sholat. Ini nggak bisa kekal jadi murid, gitu. Sama. Ya. Jadi batasan ustadz tuh akhidatul karimah. Nah, ya. Nah, dari 3 derajat muslim tadi, Iya. barulah kepikiran sama dia mengamalkan. Nah, ini muslim mutakin namanya. Cari guru lah. Apa yang bisa diamalkan, Pak Ustadz? Minta wiritan, Pak Ustadz. Ini yang tadi nih, awalnya orang awam nih. Iya. Oh, udah asik dia. Nah, itu namanya muslim mutakin. Mungkin. Dan sudah mulai dia takwa, zikir, sampai dia dapat petunjuk segala macam. Iya. Nah, kan dikatakan istilahnya wa taqallah wa ilmukumullah. Orang yang tawakal itu pasti dapat ilmu. Akan kuberi ilmu, kata Allah. Iya. Itu malam zikir ya. Wah, menangis segala macam. Datang mahabbah kepada Allah. Itu mutakin. Nah, di tauhid dia dari ilahiyah tadi, Iya. terbukalah, naiklah tauhid ghaibiyah. Nah, itu yang bikin dia nangis. Ini yang bikin dia senang. Rindu pada Allah, rindu kepada Rasulullah. Nah, gitu, naik. Jadi nggak bisa kita paksakan pakai tim. Kamu bilang saya itu ustadz, nah. Kamu kan guru SMA, kumpulin murid. Nggak bisa diakal-akalin. Makanya jatuh kita itu kalau sudah akal bekerja, kebanyakan ini maaf kita tidak menzolim orang ya. Iya. Cara dia jatuh dari kepemimpinan agamanya itu memalukan. Dengan kawin banyak, dengan menipu uang zakat, sampai triliunan. Inilah kalau tidak melalui proses tadi. Yang terakhir nih Khalifah, yaitu setelah dia mutakin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak adalah keraguan-raguan di Al-Quran itu oleh orang yang sudah mutakin. Orang mutakin itu orang yang yakinnya luar biasa. Nah, dia bisa menembus apa aja diajarin gurunya, dia bisa nembus. Nah, nanti nih barulah naik terakhir. Yang kelima derajatnya muslim arifin. Nah, kalau muslim arifin tuh muslim yang sangat paham dan mengerti. Insya Allah. Kalau begini ayatnya, begini maksudnya. Kalau begini ayatnya, begini maksudnya. Kalau begini orang nih, begini sifatnya. Itu arifin. Sudah arif. Nah, itu baru naik terakhir. Tauhidnya adalah tauhid siriyah. Terbuka rahasia Allah ke dia. Itu udah boleh jadi ustaz, nggak apa-apa. Jangan kesepakatan dia modal dengan judul pengajian, rak-rak buku di rumah sampai sekamar. Itu nggak ustaz dari Allah itu. Itu akidatul karimah. Orang yang mencegah keburukan untuk menciptakan kebaikan. Dan berbicara amaliyah. Bawa orang ke surga. Larikan dari neraka. Tapi persoalan Tuhan, jangankan satu lemari bukunya, satu huruf aja dibekali, dia harus ketemu Allah. Itulah alim.
Nah itu beda. Makanya dikatakan kalau belajar tentang agama, pedomanlah kepada alif yang nyata. Tapi kalau ingin mencari siapa diri dan Tuhanmu, carilah di alif pada bismillah yang tidak kelihatan. Tuntunannya sudah beda. Nah dia nggak mampu menuntun ke situ. Makanya dibawa. Ingat, imam kita 4, yang lain nggak ada yang imam lagi. Termasuk Muhammad pun nggak imam. Saking mengejarnya imam dari sisi fikih. Nah ini membawa manusia seperti yang ente bilang tadi. Apa sih yang betul? Imam ada 4, Muhammadi, Muhanafi, mu siapa? Kalau saya jujur aja nih, saya Hanafi. Sama aja. Dia sudah Ustadz Hanafi, semua ikut Hanafi kan gitu. Kayak partai. Nah, harusnya nggak begitu. Mampu nggak kita membongkar keberadaan Allah dalam diri manusia itu, sehingga jelas mana manusia, mana Tuhan. Kalau nggak sholat untuk apa? Nggak jelas umat, nggak jelas Tuhan. Rukun rakaat itu nggak wajib. Yang wajib sholat menghadap Allah. Kan gitu. Makanya kalau ada syekh nggak ada yang berani datang. Karena ketahuan cerita sholat. Karena orang nggak mau cerita yang lain gitu. Untuk apa kamu hitung di pasir di pantai bertahun-tahun tapi masuk ke laut aja nggak pernah. Nggak ke laut Pak. Ini nih. Pasti dihitung kapan selesainya. Nah, itulah kekayaan Allah. Ada akbarullah, kebesaran Allah. Itu meliputi sekalian alam. Itulah cerita. Ada qudsi Allah, kekuasaan Allah ada pada diri. Dan ada arasullah, kekuatan Allah. Nah inilah yang harus dicari. Gitu. Jadi akan hal seperti yang tadi Buya sampaikan, persyaratan-persyaratan. Kalau saya mengamati sekarang ini tampil-tampil yang dikatakan ustadz lah atau modelnya secara instan dan artinya yang kata dia sepertinya tidak memahami proses yang tadi, tidak melalui proses-proses yang tadi Buya sampaikan secara hakikatnya gitu. Tapi yang namanya kebenaran pastilah itu akan terungkap dengan sendirinya. Namun dalam hal ini ada lagi yang ingin saya pertanyakan Buya, mengenai perihal orang yang mengalami 5 proses ini, apakah ini sama diartikan dengan kenaikan derajat ruhani mereka juga, atau bisa dikatakan seperti itu juga, Bu? Iya, jasmani rohani. Jasmani rohani ya. Ya. Kenapa saya bilang jasmani rohani? Kalau perbuatan amal itu kan perbuatan jasmani. Kalau dia cerita kebaikan, tidak boleh. Kalau sudah bersedekah nggak boleh disebut-sebut. Itu kan amaliyah. Ya. Nah, sisi ruhaniyahnya apa? Ulama tidak boleh bersedekah harta. Ulama harus bersedekah ilmu. Satu ilmu dia sedekahkan, itu dijual seluruh isi bumi ini untuk membeli ilmu itu nggak bisa dibeli, saking mahalnya. Nah, ini sedekah baru nyumbangin masjid aja bertahun-tahun dibahas, ya? Nah, itu. Jadi ternyata banyak kekurang pahamannya ya, yang lebih memperhatikan lagi, terutama orang-orang yang mencari ini, Bu, yang memang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Apakah bisa dikatakan ini adalah satu proses perjalanannya, dikatakan seperti itu, atau memang yang dikatakan bisa karena dia tidak memahami bahwasannya mana sih sebenarnya yang harus dia lakukan terlebih dahulu, antara dia langsung menjalankan atau dia langsung dia berilmu dulu, kan gitu, Bu, ya, seharusnya. Sebetulnya nggak seperti itu. Dia lupa sebagian teman kita ini kalau di dalam kebaikan ada ujian Allah. Itu jarang diakui itu. Kalau dalam kebaikan agama itu ada godaan dan ujian Allah. Bukan hanya di luar agama. Contoh seorang imam.
Wah, kalau datang terlambat, biar disambut sedikit nih sama jamaah. Terus di depan, merasa di depan, orang di belakang. Udah selesai. Runtuh semua. Karena itulah bahasanya iblis. Membuat manusia itu sombong. Halus sekali ya Buya ya. Nggak terasa. Lihat Al-Baqarah ayat 268. Ya. Kenapa Allah tidak kabulkan doa orang itu, dia tidak terima zikir orang, sebagian orang ya? Ya. Karena dikhawatirkan dia beribadah itu dari hasil bisikan setan yang ditakut-takutin dia. Yang nakut-nakutin. Apa yang ditakutin? Kemiskinan. Tapi setan bahasanya bagus. Kalah ulama. Ya. Nah ini yang dikatakan godaan dalam kebaikan. Ayo zikir, sholat malam yang rajin. Jangan putus zikirmu tiap malam, tahajud, minta sama Allah biar hidupmu bisa tenang, rezekimu banyak. Nah itulah setan. Yang lillah ta'ala, orang beribadah karena Allah itu nggak ada. Iya. Nggak ada. Insyaallah. Dia begini, kalau panggilan Allah itu gimana ya? Ada orang tidur, Iya. kerjanya pemburu rusa atau kijang. Iya. Bangun dia jam 2 malam. Kenapa bangun, Pak? Saya mau pergi berburu. Kenapa? Saya dipanggilnya untuk dibunuh. Rupanya kijang ini dari hutan minta dibunuh. Itulah kesadaran bertuhan tadi. Tidak ada penyebab. Iya. Tapi kalau sudah ada sababiahnya, nah 268 itu, maka di 200 Al-Baqarah 269, Allah langsung mengunci pemahaman. Iya. Makanya ente lihat, wah zikir, tausiah Allahu Akbar, tapi nggak paham-paham. Karena pemahaman itu di tangan Allah, tidak bisa turun sendiri, Iya. tidak bisa dicari-cari. Benar. Kita mengerti nih, Iya. itu nggak bisa. Tidak akan kuberikan pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnahku kecuali kepada orang yang ku kehendaki. Itu Al-Baqarah 269. Suruh baca tuh. Iya. Lalu gimana kaitannya dengan seseorang itu sendiri yang menuntut ilmu? Bisa dikatakan hanya menjalankan syaratnya aja atau? Tidak bisa. Sekarang dia menuntut ilmu, ya, sampai katanya dekat dengan Allah. Iya. Itu pembohong besar, karena tidak ada yang bisa dekat dengan Allah. Tiap muhu binafsihi. Ya, itu adalah bahasa amaliyah. Jibril aja tersekian ratus kilo lah ibaratnya kalau mendapat wahyu dari Allah. Kenapa nggak datang kepada Allah Jibril? Ditanya sama malaikat. Aku sebuah nur, meskipun tidak berdosa, meskipun pengantar wahyu, antara aku dengan Allah masih lewat wahyu. Karena tak kuasa diriku menghadapi Allah. Ribuan mil lagi istilah ukuran dunia. Nah sekarang contoh kecil. Tempat ustadz berdiri di masjid ngasih pengajian namanya apa? Mimbar. Mimbar. Mimbar itu artinya apa? Wahyu. Iya. Nah, mimbar itu artinya wahyu. Nah, apakah yang dia sampaikan itu wahyu? Hasil leburan Al-Quran. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran itu adalah, ilmu itu adalah berasal dari dalilku. Belum tentu. Dia yang dikatakan itu apa? Yang dikatakan mampu itu hanya kodratku yang mampu menghadapiku, itu sholat. Hanya kodratku yang mampu mengingatku, hanya itulah zikir. Maka dicari kodrat-kodrat Allah pada diri. Iya. Berwasiat Adam kepada jasad, berwasiat Muhammad kepada rohani.
berwasiat Allah kepada nyawa. Alif lam mim. Ternyata penjabarannya dari sana ya Bu ya. Nah, insya Allah ya. Dari setiap kejadian Bu ya. Ini yang agak uniknya. Berangkat dari pengalaman selama ini, terutama yang kita kerjakan ini Bu, dalam rangka syiar untuk menyampaikan amanah-amanah Allah supaya langsung sampai kepada umat itu. Dari pemasukan komentar-komentar dan katakanlah surel atau email itu sendiri, ada yang takjub, ada yang macam lah Bu, segala pendapat beliau, dan kebanyakan memang positif dia tanggapannya itu. Namun yang jadi katakanlah sebuah pertanyaan, bisalah dikatakan seperti itu. Kenapa hal seperti ini seakan-akan baru terjadi sekarang? Jadi kemana saja ustadz atau ulama atau katakanlah kebenaran yang disampaikan itu, yang saya rasa awal berangkat biasa saja, tayangan-tayangan di channel YouTube Buya Pasaman Timur. Tapi sampai sedemikian lupa yang terjadi, yang terkena, yang langsung sampai ke umat itu Bu ya. Ini sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ini Bu? Ya, sekarang gini, manusia itu alat bagi Allah. Nah, kalau seorang pembawa agama nggak tahu dia alat-alat Allah di diri manusia, manusia tuh nggak tersentuh. Kagum mungkin kagum. Kenapa? Ya mungkin duit dia banyak, dia sekolah luar negeri. Kagum, kayak Isra Mi'raj. Iya. Rasulullah berangkat ke langit. Ya nama Rasul ya iyalah. Kita mana sanggup. Yang ada adalah perpecahan rohani. Dia orang makrifat, kita orang syariat, bedalah. Mana bisa orang makrifat nggak pakai syariat? Apa yang mau dijalankan? Tapi kenapa ini menjadi perpecahan? Padahal itu satu kesatuan, makom, jalan-jalan Allah. Dia nggak mengakui nih kalau sholat hakikat tuh bisa dilakukan. Tapi kalau dia sakit kakinya nggak bisa berdiri sholat, dia duduk, itu udah hakikat namanya. Tinggal lagi dia terus tahu bagaimana cara bekerja dalam duduk. Gitu. Nah, sekarang coba ada seorang ustadz bertanya jamaahnya, menurut hadisnya dalil dia aja tidak menyelesaikan sengketa rohani umat kepada Allah. Dulu waktu Abu Bakar nggak begitu sholatnya. Ini bukan masalah Abu Bakar, ya. Ini masalah adab seorang manusia dengan Tuhannya dalam melaksanakan sholat. Mana yang katakan jatuh sembahyang dalam amaliyah, jatuh ke sholat dalam ibadah, atau ifa'alus sholah hanya mengerjakan, ikamati sholah mendirikan. Nah, kan kupaslah Toha 14 itu. Ngapain pindah kitab? Pindah nabi, pindah Tuhan. Karena dia itu aja. Iya enggak? Nah, diambil kitab bisu Tuhan. Ya kan? Itu kan hadits qudsi yang difirmankan kepada Muhammad, dihadiskan oleh umatnya. Karena ketidakmampuan menghadiskan Al-Quran, pindah ke kitab lain. Sekalian aja pindah Tuhan. Nah, itu. Betul nggak? Jadi sampai sedemikian Ibu ya. Nah, pentingnya seorang yang menyampaikan. Ada yang mengaji, bisa. Kan ente merasakan orang nanya. Apa kitabnya Buya tuh? Udah tahu saya mursyid, ditanya lagi kitab. Kalau ustaz nggak apa-apa tanyakan. Karena dia amalan sunnahnya banyak. Sunnah itu ibarat ranting.
Ya kan? Iya. Nah, nikmat itu ibarat buah, keindahan ibarat daun. Tapi jangan sampai ranting buah daun nggak ada pohonnya. Buah biasa busuk, daun biasa gugur, ranting biasa patah. Pohonnya, Iya. Benar. Selalu. ya. Jadi ternyata itu sebenarnya yang terjadi. Terkadang kan memang di kondisi sekarang ini untuk katakanlah menopang kehidupan seorang sampai berani membawa sebuah kebenaran tanpa memiliki satu bahan. Adapun bahannya ngambil sini Bu. Dan itu pernah saya ya salah satulah di antara kawan saya sendiri Bu. Tapi itu tadi namanya kebenaran Allah itu memang tidak akan mungkin akhirnya hilang sendiri gitu. Dia beda, Khalifah. Bercerita tentang agama dan iman Muhammad awal jadi. Bercerita tentang umat dan Tuhan manusia awal jadi. Sifatnya adalah ilmu. Tapi bercerita tentang amal dan ibadah itu sifatnya umat. Nah, kodratnya umat. Makanya jatuhnya ke amaliyah. Tapi kalau sudah mengkaji diri, sifatnya kehambaan. Kehambaan adalah sifat Allah yang menjadikan umat pada diri. Makanya ada kata insan. Kau enggak dari mana insan itu? Insan itu kan nama kehidupan Allah untuk berdunia. Ya kan? Nah sekarang semua mengejar masuk surga. Saya tanya ente, surga dalam rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Ya? Kejarlah rukun iman, tinggalkan rukun Islam. Itulah kerjaan orang. Sholat nggak selesai, mau masuk surga tapi mati takut. Nah, ini dampak dari bermain-mainnya syiar tadi, sehingga manusia sulit memutuskan perkara. Saya harus begini, saya harus mengamalkan ini. Nah, datanglah si Buya, dikasihnya semua gitu. Nah, kelar. Nah, kan gitu. Boleh bertamu ke rumah saya dengan syarat harus bisa sholat. Kalau sembahyang itu milik agama. Imannya banyak 4, ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Tapi kalau sholat milik Islam, beda. Salam ya. Nah, itu ya salah satu tadi Buya katakan. Diberikan semua. Banyak yang bicara ini kupas semua, dibuka semua nih. minum rokok. Salam ya. Nikmatin dulu lah sambil santai kita Jakarta malam ini. Kita biarlah begini ya kan. Nah, dibikinlah kubah emas. Iya. Wah, ratusan miliar kata orang nih. Karena saya baru lihat kubah di dunia, baru sekali itu saya ngelihat. Biasanya kubah itu nggak bahasa dunia. Kubah itu ke dalam melihatnya. Kubah Baitullah. Kalau di luar namanya Ka'bah Baitul. Sekarang masjid ada kubah. Emas. Tapi dilihat sholat di dalam tuh perak aja nggak ada nilainya. Harusnya sholat orangnya yang emas. Biarlah kubahnya perak. Iya. Nah, begitu dia selesai sholat di masjid kubah emas. Apa kata Allah di zuhur tadi? Saya nggak tahu Pak, saya cuma ngerjain. Oh, terima nggak terima urusan Allah. Itu ilmu kasino, perjudian. Nasib jangan perjudikan. Nah, itu. Jadi kita bukan apa-apa, kasihanlah. Kalau memang kita punya kemampuan yang hak, sampaikanlah kepada yang hak. Saya dipertinggi sedikit ilmunya, mungkin nanti pemirsa juga. Dari 7 sifat Allah dalam diri, 3 yang hak, 4 yang batil. Apa 3 yang hak? Qodrat, iradat, ilmu. Apa yang batil? Sama, basar, kalam, hayat. Pendengaran, penglihatan. Ya, itu yang batil. Kalau yang 4 di atas ini tadi masuk ke dalam pekerjaan yang 3 tadi, buta mata, pecah telinga, bisu suara, nggak sanggup dia menghadap Allah.
Tapi kalau melihat sedikit untuk yang lain itu sanggup dia. Tapi kalau untuk menatap Allah nggak ada yang sanggup. Di Al-Isra itu Allah katakan, jangan engkau mengikuti suatu pengetahuan yang datang dari telingamu dan mata dan suaramu, melainkan dari dirimu sendiri. Kalau nggak salah Al-Isra 63 aja. Nah. Jadi 7 sifat ini yang dikatakan qodat iradat ilmu ini kelengkapannya seperti apa nih? Nah, kelengkapannya begini. Ente kalau nuntut ilmu apa yang luluh? Kalau seandainya ini saya nih datang ke saya mau nuntut ilmu. Nah, ilmu ini kodrat yang keberapa di mata Tuhan? Yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Kodrat, iradat, ilmu. Iya. Kodrat bersifat Tuhan, iradat bersifat Muhammad. Iya. Berarti udah terjamin dong yang dua tuh. Iya. Kalau sudah terjamin baru saya serahin ilmu. Begitu. Nah, Berarti harus paham qodat iradat dulu dong kalau gitu, Bro. Sebelum diserahkan ilmu. atau mau menggeser posisi Tuhan dengan mendahulukan ilmu. Nggak bisa begitu. Harus belajar tentang kodrat-kodrat dulu. Kalau kita sholat, mana manusia, mana Tuhan. Belajar dulu yang baik. Itu kodrat namanya. Iya. Iradat bersifat Muhammad. Dalam sholat, imammu adalah Muhammad. Di mana hakikat Muhammad pada diri kita? Berarti sholat kita sudah diakui berimam. Nah, ilmu sifat daripada Adam, yaitu jasad. Iya. Kalau ini hasil dari ilmunya Allah, kodrat, iradat, ilmu. Sekarang ada ilmu nyari ilmu. Itu kan nggak mungkin. Kalau memang sudah ada, memang wujud Allah pada batinnya dan mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam sebagai bukti. Kalau orang beriman itu, dia merasakan dia adalah bukti kenyataan Allah itu ada. Harusnya begitu. Jangan jadi umat lain lagi. Nah, sekarang tibalah datang orang membawa sejarah sunnah naik ke mimbar. Saya tanya, kalau mimbar itu artinya wahyu, ada nggak sunnah dalam wahyu? Nggak ada, Bu. Nah, itu aja. Ini wahyu sunnah, ini wahyu makruh, ini wahyu ada dong wahyu haram. Jadi maksud saya itu jangan dikotak-katik untuk kehidupan duniamu agama ini. Biarkan duniamu ngikut. Kalau sudah duniamu ngikut, apa sih yang susah? Iya. Tapi kalau kamu naikkan duniamu ke atas agama, itu kehancuran. Yang hancurin siapa? Allah. Hah? Lama ngaji bertahun-tahun. Dipikir ini dia memperlihatkan kebesaran Allah. Karena sudah 5 tahun belajar. Tahun ke-5, ke-6 datanglah si guru. Ini istri saya yang nomor 1. Ini nomor 2. Iya, ini nomor 3. Bukannya Allah yang dikenalin. Kenapa ke situ? Apa itu hasil mimbarnya? Kan fastabiqul khairat. Kalau cerita tentang Allah itu lemah lembut. Makanya jangan di mimbar. Allah itu, Allah begini. Kamu apa? Kamu tidak sembah Allah. Kamu sendiri juga tidak nyembah. Maling teriak maling. Iya kan? Benar ya. Nah, sholat orang diperiksa, diukur. Tapi dari rumah ke masjid nggak ditanya orang itu dengan Allah apa enggak. Iya kan? Runtuhnya sholat di masjid itu kan gara-gara dari rumah. Dengan sombong, dengan gagahnya kain sarung baru. Ya? Nggak ada Tuhannya. Tiba-tiba di masjid ngikutin imam, rada pulang. Nah, yang penting ramaikan masjid. Saking lamanya ke masjid, sepi Tuhan. Kesepian Allah sendiri. Karena umatnya udah ngajar masjid semua. Nah, itu.
Jadi nggak bakal menyambung. Arti dari pembicaraan kita ini muzakarah nggak bakal menyambung kalau ilmu amaliyah ini dipaksakan masuk ke ilmu ibadah, nggak bakal bisa. Kalau amaliyah sebatas kejahatan akal, iman segala macam silakan. Jangan digiring orang masuk surga tanpa Tuhan. Dikhawatirkan datang Allah ke penghuni surga yang telah masuk surga membawa pertanyaan yang dia tanyakan yang nggak tahu kita. Itu yang bahayanya. Apa yang kita nggak tahu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak di surga, enak. Apa yang dimau ada ya Allah. Ada. Sudah mau punya mobil banyak, tinggal ngomong langsung ada. Kenal saya nggak? Rupanya Allah yang nanya. Oh enggak, keluar. Masuk rumah balik saya kamu. Balik lagi. Selesai kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi berkata Allah tuh, bukanlah dosamu 100 tahun yang menjadi pikiran Allah, yang dikhawatirkan oleh Allah. Tapi sekali kamu sholat, kamu tidak bertemu dengan Allah. Itu dosanya melebihi 100 tahun dosa. Ya kan? Iya. Berpura-pura mati, berpura-pura bersuci, berwudu. Semua pura-pura. As-Sajadah adalah nama Al-Quran diinjak-injak aja dengan kelihatan karpet. Tapi kamu yang lihat karpet, Allah tidak lihat itu karpet. As-Sajadah. Sajadah adalah nama surat dalam Al-Quran. Namanya batasan. Kalau mau naik, ini batasan Allah. Harus penuhi persyaratan. Harus naik diri yang tidak bersekutu dengan Allah, baru boleh sholat. Harusnya kan gitu. Mana yang tidak bersekutu? Al-mu'minun. Nah, itu setelah kita berilmu. Iya. Makanya dibalik Allah. Surat As-Sajadah adalah surat yang ke-32. Iya. Al-mu'minun ke-23. Nah, bacalah surat ke-32 dan 23. Kan gitu. Iya. Ini mentang-mentang main air, udah naik sejadah. Selesai. Selesai pulang. Selesai. Pulang dari mana? Pulang injak Quran gitu. Ternyata itu yang menyebabkan berdampak pada kehidupan nyata ini ya, Bu ya. Nah, sampai di rumah baru berat semuanya. Apa yang berat? Tahu berat? Berat, didudukin begini. Kepala berat, leher berat, semua berat, beban berat. Padahal pulang sholat. Kita tanya malaikat, pulang sholat dia kok jadi begitu malaikat? Pertama dia pura-pura mati melipat tangan. Terus dia teriak, Allahu Akbar. Dan dia nggak tahu dia. Ketiga dia injak-injak sajadah katanya. Ya begitulah tuh katanya. Masya Allah. Subhanallah. Nah inilah yang harus dipikirkan para tokoh-tokoh dan pemuka agama. Nggak usah dididik akal dia itu, nggak usah diajar untuk berbuat baik segala macam. Kalau dia sudah dikuasai oleh Allah. Ki sultanil azim wazil manil kadim wazil wajil karim wal wa kalimatul haq. Kalau memang Allah itu sudah menguasai dirinya, maka dia akan benar. Maka dikatakan qul a'udzu birabbin nas rabbin nas. Katakanlah akulah yang menguasai dirimu. Rabbin nas, Rabb itu artinya menguasai. Nas itu manusia. Rabbi itu Allah, Tuhan yang menguasai. Malikin nas, dirikanlah Allah itu Al-Malik, Ilahin nas, dan jadikan Allah itu Tuhan. Panggilan, jadikan dia Tuhan. Patuh ke dia, apa yang dia katakan dalam firasat, apa yang dia katakan dalam rasa, ikuti. Selamat hidupmu, kan gitu. Insyaallah ya. Alhamdulillah dari Muzakarah malam ini banyak kesimpulan-kesimpulan, baik wawasan itu dan wawasan maupun kesimpulan yang sangat berharga bagi
kedepannya kita bagaimana seharusnya seorang umat, yaitu kita sendiri, untuk mencapai hal-hal yang memang sudah jelas itu yang Allah kehendaki. Dari apa yang tadi Buya sampaikan, ternyata memang banyak persyaratan, terutama ketika seseorang itu ingin menyampaikan suatu kebenaran atau suatu kebaikan pun, dia harus sadari dulu pada kondisi dirinya, terutama sudah belum dia memahami kodrat-kodrat yang ada di dirinya. Banyak ke situ ya, karena itu akan berpengaruh sendiri kepada apa yang akan dia sampaikan. Insyaallah. Alhamdulillah, kiranya waktu juga nih Bu ya. Insyaallah. Sebenarnya masih luar biasa pada kesempatan kali ini mujakarahnya. Tapi seperti biasa ya, di akhir mujakarah ini saya ingin Buya menyampaikan pesan dan nasihat kepada saya khususnya, dan juga pada pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube ini Bu. Ya. Betul. Jadi pesan saya itu saja. Kalau ingin kamu dekat dengan Allah, maka jangan persekutukan dia dengan kodrat-kodrat lain yang tidak kodrat dia sendiri di dalam dirimu. Itu aja insyaallah. Alhamdulillah. Demikianlah tadi apa yang dari awal kita saksikan, dari pertanyaan ke pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru mursyid kita menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama yang hadir di majelis ini, juga bagi pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh beliau, itulah yang sebenarnya harus terjadi pada saat seseorang itu ingin menyampaikan sebuah kebenaran ataupun ingin mengajak seseorang untuk lebih memperkuat ibadah atau hal-hal lain. Kiranya itu yang bisa saya ketengahkan pada kesempatan kali ini dalam sesi mujakarah dengan guru mursyid kita. Kurang lebihnya apabila ada yang terselip kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.